Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak gentar menghadapi medan peperangan. Salah satu seorang yang pemberani di setiap medan laga perang, dan tidak mengenal gentar atau takut. Adalah Az-Zubair bin Al-Awwam adalah putra bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya adalah Al-Awwam bin Huwailid, dan ibunya bernama Syafiah binti Abdul Muthalib bin Abdu Manaf, lahir pada tahun 594 Masehi. Beliau adalah salah seorang yang awal masuk Islam dari beberapa sahabat Nabi, dan salah satu yang dijamin masuk surga. Az-Zubair masuk Islam pada usia yang masih muda, di saat mengetahui dakwah Islam. Di mana suatu ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Ethiopia, Az-Zubair berada pada barisan depan rombongan. Setibanya di sana, kaum muslimin mendapatkan perlindungan dan keamanan di bawah kekuasaan An-Najasyi. Selang beberapa waktu, diketahui ada beberapa kelompok Habasyah yang memberontak melawan kekuasaan An-Najasyi. Kaum muslimin sedih mendengar hal itu. Kemudian mencari informasi tentang peperangan yang terjadi, dan seberang Sungai Nil adalah titik wilayah di mana terjadi peperangan. Kaum muslimin berkumpul di negeri Habasyah, dan ingin mengetahui peperangan tersebut karena mereka dalam perlindungan kekuasaan An-Najasyi. Bila mana kalau dimenangkan oleh kelompok pemberontakan, maka situasi cukup mengkhawatirkan. Dan berundinglah kaum muslimin hingga menyampaikan perkataan. Adakah salah satu di antara kalian yang berani pergi ke medan perang, untuk mengetahui peperangan dan pulang membawa berita? Lalu Az-Zubair berkata, aku. Kemudian mereka menyiapkan sebuah kantong air dan memasang di dadanya Az-Zubair. Kemudian berenang menyusuri Sungai Nil hingga melihat di medan peperangan. Setelahnya Az-Zubair pulang dengan menyampaikan kabar gembira bahwa An-Najasyi mengalahkan para pemberontak. Mendengar kabar berita yang disampaikan oleh Az-Zubair, kaum muslimin mengucap syukur Alhamdulillah dengan hati yang lega dan tenang. Tahukah Sobat Setia? Bila Sa'id bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang menumpahkan darah di Makkah sesudah munculnya dakwah Islam, maka Az-Zubair bin Al-Awwam adalah orang pertama yang menghunus pedangnya di jalan Allah. Yakni, ketika orang-orang musyrikin menyebarkan berita yang tidak benar bahwa Rasulullah terbunuh. Maka Az-Zubair yang masih sangat muda, sekitar 12 tahun, seketika keluar dengan pedang terhunus di tangannya. Siapapun yang melihat heran dan takjub dengan usia yang masih muda. Hingga dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Az-Zubair, ada apa denganmu?" Dia pun memberitahu beliau, "Aku datang untuk menebas orang-orang yang ingin menangkapmu wahai Rasulullah, dengan pedangku ini." Sungguh seorang yang tidak kenal takut, hingga nantinya memimpin pasukan yang berjumlah besar. Suatu ketika, Rasulullah hijrah ke Madinah. Satu demi satu rombongan menyusul, hingga pada akhirnya beliau pun memutuskan untuk berhijrah ke Madinah menyusul Rasulullah. Setibanya, Az-Zubair singgah di rumah Al-Munzir bin Muhammad bin Uqbah, laki-laki Ansyar dari suku Khazraj yang ikut dalam perang Badar dan gugur syahid di peristiwa Sumur Maunah. Di Madinah, Az-Zubair menjadi salah satu barisan dalam peperangan yang menjalankan instruksi-instruksi Rasulullah. Az-Zubair memimpin sayap kanan, ketika orang-orang Quraisy datang memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memakai sulban kuning, dan beliau mengalahkan Ubaidah bin Sa'idi bin Al-Ash, Naufal bin Huwailid bin Asad, meskipun beliau sendiri mendapatkan luka-luka yang dalam. Diriwayatkan dalam perang ini Jibril turun membantu dengan penampilan menyerupai Az-Zubair. Perang Uhud. Az-Zubair bin Al-Awwam berdiri teguh di samping Rasulullah, dan membaiatnya untuk mati membela beliau. Saat itu dia memegang panji Muhajirin.
di mana orang-orang musyrikin meninggalkan Uhud dan Nabi bersama para sahabat. Rasulullah khawatir jika orang-orang musyrikin kembali lagi. Maka beliau bersabda, "Adakah orang yang bersedia membuntuti jejak mereka, agar mereka tahu bahwa kita memiliki kekuatan?" Maka Abu Bakar, Az-Zubair, dan orang-orang lainnya yang berjumlah 70 orang bersedia mengemban tugas tersebut. Kemudian, mereka mengikuti jejak orang-orang musyrikin dan mereka mengetahuinya, sampai mereka pulang ke Makkah. Az-Zubair bin Al-Awwam memahami tugas-tugas yang dibebankan di pundaknya. Beliau tidak mengenal rasa takut, dan selalu di garis depan peperangan melawan orang-orang musyrikin bersama para sahabat yang lainnya. Umar bin Al-Khattab berkata, "Seandainya aku meninggalkan wasiat atau warisan, maka orang yang paling aku sukai adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Sesungguhnya, dia adalah pilar dari pilar-pilar agama." Kisah terbunuhnya Az-Zubair bin Al-Awwam membuat sedih para sahabat. Tepatnya pada tahun 656 Masehi. Beliau dimakamkan di lembah Asiba, dan Ali bersama para sahabat yang lainnya merasa kehilangan. "Wahai orang Arab pedalaman, silahkan kamu memilih tempatmu di neraka." Ali berkata demikian, di mana Rasulullah menyampaikan kepadanya, bahwa pembunuh Az-Zubair tempatnya di neraka. Diketahui yang membunuh adalah Umair bin Jurmus, Fadalah bin Habis, dan Nufai. Diceritakan, ketika terbunuhnya Az-Zubair terdengar sampai kepada istrinya, yakni Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail, sambil mengenang dan berkata, "Ibnu Jurmus mengkhianati seorang prajurit pemberani di hari pertemuan dan dia tidak pernah melarikan diri. Wahai Amr, bila kamu mengingatkannya, niscaya kamu mendapati bahwa tangan dan jari-jarinya tidak gemetar. Semoga ibumu kehilangan dirimu bila kamu menemukan orang sepertinya. Di masa lalu selama kamu hilir pergi pulang pagi dan petang, berapa banyak medan perang yang telah diterjuninya. Gertakan wahai anak jamur putih, yang jelek di tanah dataran tidak akan menggetarkannya. Demi Allah, Tuhanmu, orang yang kamu bunuh adalah seorang muslim. Kamu akan dijatuhi hukuman pembunuh dengan sengaja. Semoga Allah meridainya dan membalas setimpal dengan apa yang dilakukan oleh para pembunuh Az-Zubair bin Al-Awwam." Abdul Aziz bin Marwan dari Abu Hurairah yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat bakhil yang sangat bakhil dan sifat pengecut yang sangat pengecut." Hadis riwayat Abu Dawud. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.